Sekian digital etik, kita masuk ke pilar selanjutnya yang terakhir adalah digital culture atau kebudayaan digital. Yuk kita jaga ruang digital sama-sama. Nah, eh, belum selesai masalah pandemi ya, karena beberapa kota mungkin masih menerapkan PPKM gitu ya. Kita juga sudah dihadapkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sama infodemi. Pandemi belum berakhir, ada lagi nih infodemi. Infodemi itu apa? Infodemi itu adalah tumpah ruangnya berbagai informasi yang kebanyakan tidak benar atau tidak jelas, tidak dapat diverifikasi. Pernah nggak sih ayah bunda ngerasa, aduh berita ini tuh bener atau enggak ya? Hoax atau fakta ya. Nah, itu namanya tsunami informasi, di mana informasi itu banyak banget ke kita. Nah, kitanya bingung gitu ya filtrasinya. Wah, bingung nih, hoax atau fakta gitu ya. Nah, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO menyatakan ternyata infodemi itu sama bahayanya dengan pandemi. Wah, kok sama bahayanya? Kenapa? Karena mempengaruhi kesehatan fisik dan mental serta pengambilan keputusan saat menghadapi pandemi. Contoh, ini mah orang terdekat saya aja, ibu saya aja ya. Karena beliau tuh pas awal-awal vaksin katanya, wah vaksin ini oh bahaya gitu ya, ada kandungan chip di dalamnya, chip komputer, atau ini merupakan konspirasi. Nah, karena mungkin ibu saya tuh banyak terpapar informasi tentang vaksinasi tersebut atau bisa melumpuhkan, atau misalkan bukan ibu saya deh, siapapun gitu ya, yang misalkan wah apa COVID-19 itu, COVID-19 itu nggak ada, itu cuma konspirasi. Karena ketika seseorang tersebut banyak banget terpapar informasi tentang COVID-19 itu nggak ada, pada akhirnya mempengaruhi keputusan dia saat menghadapi pandemi. Nah, pada akhirnya dia nggak pakai masker, dia nggak pengen divaksin gitu. Nah, kata WHO, Badan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia, infodemi ini sama bahayanya dengan pandemi karena mempengaruhi kesehatan fisik, mental, serta pengambilan keputusan saat pandemi. Kan kalau orang nggak pakai masker bahaya gitu. Nah, hal yang kedua, kenapa sih hal itu juga bisa terjadi? Hoax di mana-mana, ujaran kebencian atau hate speech ada di mana-mana. Karena menurut UNESCO, indeks membaca Indonesia itu 0,001. Artinya, hanya 1 orang dari 1.000 orang Indonesia yang baca secara serius. Makanya nantikan di program ini ya, ada di divisi pendidikan, Dedi Umar sama maminya Umar bakalan kolaborasi nih, suami istri yang couple goal ini bakalan nanti next akan ngajak ayah dan bunda semuanya buat bikin program membaca gitu ya di tengah keluarga. Wah, ini keren banget gitu ya. Mudah-mudahan bisa ningkatin nih angka indeks membaca di Indonesia. Selanjutnya, menurut survei Most Literated Nation in the World, kita tuh peringkat kedua loh di bidang literasi, tapi dari belakang ayah bunda gitu ya. Kita peringkat 60 dari 61 di bidang literasi gitu ya. Begitupun yang ini nih yang gegerin 2 tahun yang lalu, riset dari Microsoft yang menyatakan bahwa netizen Indonesia paling tidak sopan saat se-Asia Tenggara berdasarkan Digital Civility Index atau indeks keadaban digital. Jadi netizen Indonesia tuh kan wah kompak banget gitu ya, yang netizen yang maha benar itu loh gitu ya. Ya jadi yang paling nggak sopan, yang nggak paling beradab kalau di apa sih, di internet gitu. Padahal kan Indonesia tuh kayak Bali, Indonesia kan terkenalnya dengan budayanya, keramah tamahannya. Sayang gitu kalau berbanding terbalik dengan netizennya. Contohnya kayak kemarin aja ya, anaknya gubernur gitu ya, Pak Ridwan Kamil, almarhum Eril gitu ya, terhanyut di sungai Are atau Are gitu ya. Nah, netizen Indonesia berbondong-bondong nih nyerang situs Sungai Are-nya di Google, ngomongin yang negatif-negatif tentang sungai Are. Saya juga baca, wah bener ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita bijak atau cakap secara digital seperti yang tadi dipapar apa sih di videonya Hi-Fi di pertama, lalu di videonya JKT48 gitu ya, kita bisa menghempaskan survei ini gitu ya. Kita bisa jadi beradab, paling beradab, justru yang paling sopan di Asia gitu ya. Kemudian juga budaya tutur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tuh lebih seneng ngobrol dibanding baca gitu. Lihat aja di kendaraan umum, biasanya kan ngobrol gitu ya. Nah kemudian, tapi kabar baiknya indeks literasi digital kita ada di angka 3,49 dari skala 1 sampai 5, artinya di angka sedang lah gitu. Nah sekarang tuh pemerintah tuh lagi ngegenjot gitu biar ada di angka baik gitu.
Nah, kita juga dihadapkan sama ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, Ayah, Bunda. Kita ada di kondisi post-truth. Post-truth itu adalah kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan dengan emosi atau keyakinan personal. Nah, kalau kata Paul Joseph Goebbels, ini nih, kebohongan yang diceritakan sekali adalah kebohongan, sedangkan kebohongan yang diceritakan ribuan kali adalah kebenaran. Nah, kita ada di masa ketika kebohongan menyamar jadi kebenaran. Nah, makanya kita bingung mana berita yang hoax, mana berita yang fakta. Karena kita ada di era post-truth. Nah, hal ini juga diperparah sama algoritma YouTube, Instagram, Google, segala macam yang disebut filter bubble. Filter bubble adalah algoritma yang dibuat oleh media sosial, di mana kita disuguhkan informasi sesuai dengan yang kita suka aja. Contoh, gini teman-teman ya. Jadi ketika saya datang ke Instagram, saya cari nih, ngetikin kerudung merah jambu. Nah, ketika ketikan saya kerudung merah jambu itu langsung kan terpapar hasil pencarian. Nah, itu tuh terekam sama algoritma media sosial Instagram. Udah aja. Saya tutup Instagram saya. Ketika saya datang ke Google, saya misalkan cari informasi tentang perang, misalkan ya, perang Ukraina sama Rusia. Nah, ketika saya misalkan klik kompas.com, tiba-tiba ada tuh si iklan kerudung merah jambu. Nah, pada akhirnya kita akan disuguhkan filter bubble. Jadi, seolah-olah kita akan ada di gelembung yang informasinya itu-itu aja. Begitupun dengan teorinya echo chamber. Echo tuh kita teriak, chamber tuh apa ya? Chamber tuh ember. Jadi seolah-olah kita teriak di ember. Jadi kalau misalkan kita teriak di ember, gitu ya. Nah, gaungnya kan bakalan balik lagi ke telinga kita. Nah, seolah-olah kayak gitu. Kita tuh akan disuguhkan informasi yang itu-itu aja. Nah, kalau kita sering banget terpapar informasi yang itu-itu aja, akhirnya kita akan percaya gitu ya dengan informasi yang itu. Akhirnya kita dihadapkan pada bias confirmation bias atau bias konfirmasi. Jadi kitanya jadi bingung, kita akan terjebak pada kebenaran versi masing-masing. Kita seolah berada dalam gelembung yang berisi informasi yang itu-itu aja, dan setiap orang terperangkap dalam gelembungnya masing-masing. Pada akhirnya orang tuh akan mengabaikan fakta, dia hanya akan percaya dengan opini yang dia sukai aja. Kayak tadi misalkan yang percaya bahwa misalkan COVID-19 itu adalah konspirasi, ya pada akhirnya dia akan percaya, yaitu karena kita dihadapkan dengan informasi yang itu-itu aja, dan pada akhirnya kita tuh percaya karena sistem algoritma media sosial tuh seperti itu. Nah, terakhir yuk kita sama-sama gitu ya mengingatkan, saling menguatkan gitu ya untuk menjadi netizen yang cakap secara digital gitu ya. Kita kenali ciri-ciri hoax. Nah, biasanya ciri-ciri hoax tuh judulnya provokatif gitu ya, saling apa ya, memancing emosi pembacanya, biasanya itu. Yang kedua minim fakta dan lebih banyak opini. Yang ketiga adalah foto yang menipu. Yang selanjutnya untuk bisa cakap digital, nah biasanya termasuk saya sih, biasanya suka baca judul dulu, lihat foto, baru share gitu. Nah, mulai dari sekarang yuk kita sama-sama biasakan baca isi beritanya dulu, baru share gitu. Selanjutnya jangan mudah terprovokasi, karena internet tuh nggak selamanya benar. Lalu bacalah dari sumber yang kredibel, yang terpercaya. Misalkan kalau belakangnya .com, itu boleh .co.id gitu ya. Atau misalkan media-media besar yang sudah terpercaya, misalkan kayak Kompas, vivanews.com, dan lain sebagainya, yang terpercaya aja. Karena biasanya si hoax ini gitu ya, sumber pertamanya nggak diketahui. Contoh, misalkan kita dapat di WA group, biasanya di WA group keluarga, di WA group alumni gitu ya, atau arisan, suka ada sharing info. Nah, sumber pertamanya nggak ada gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau misalkan sumber pertamanya tidak terpercaya, mendingan jangan. Yang selanjutnya, jangan percaya mitos. Nah, biasanya kan sebarkan kepada 20 orang, niscaya kamu akan mendapatkan kebaikan. Ya, jangan percaya mitos lah ya, dan jangan menelan mentah informasi. Jadi cek and recheck dulu. Nah, kalau Bapak Ibu, Ayah Bunda bingung gitu ya, ini beritanya hoax atau enggak ya, bisa masuk ke www.cekfakta.com atau turnbackhoax.com. Nah, di sana ada mesin pencari atau search engine yang bisa mengklarifikasi berita kita tuh benar atau enggak. Kalau di turnbackhoax.com, kalau misalkan kita ngasih ini foto atau misalkan
berita, nah biasanya 2 hari suka ada klarifikasi ke kita bahwa berita itu benar atau enggak gitu. Selanjutnya ini daftar beberapa tautan penting buat jaga keamanan akun medsos kita gitu ya. Kalau kita kena hack gitu ya, kita bisa lapor gitu ya ke bit.ly/twitter.hack, itu ke Facebook juga ada, ke akun Google juga ada, ke Instagram juga ada. Terus ketika kita pengen tahu periksa setting keamanan media sosial, kita juga bisa lihat kalau Google ke g.co/security checkup, begitupun di Facebook dan di Twitter. Nah, kalau kita pengen tahu password kita udah bagus nggak sih, bisa masuk ke password.kaspersky.com, atau kita pengen tahu nih email kita pernah dicuri nggak sama orang lain, data-datanya atau bocor gitu, kita bisa masuk ke periksadata.com. Dan untuk mengaktifasi 2FA atau two factor authentication, kita bisa tadi sudah dibahas ya di WhatsApp caranya, atau ayah bunda semuanya bisa download Google Authenticator atau LastPass Authenticator. Sesi kedua selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ayah Umar selaku moderator.